Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Eka Putri, NIM 1904-2018. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen dengan materi software. Pertemuan keempat. Software di sini memiliki pengertian yaitu istilah umum untuk berbagai program yang berisi instruksi-instruksi terkait mengoperasikan komputer atau perangkat keras terkait. Software dalam bahasa Indonesia disebut dengan perangkat lunak, karena software secara fisik tidak dapat dilihat namun dapat dioperasikan. Software dapat disimpan di berbagai komponen perangkat keras atau hardware. Software dapat disimpan dan dioperasikan secara manual oleh pengguna pada media penyimpanan seperti hard disk, SSD, dan DVD. Beberapa software disimpan di dalam hardware penyimpanan secara permanen atau ROM yang disebut firmware. Firmware merupakan program kecil dengan instruksi dasar dari sebuah hardware yang biasanya dibuat dengan bahasa pemrograman mesin. Pembuatan software dan cara kerjanya. Software pada awalnya dibuat oleh ilmuwan dengan kode mesin machine code, yaitu angka-angka biner yang dapat dikenali oleh komputer, khususnya prosesor. Sebelum dikembangkan komputer modern, pembuatan kode program untuk mesin komputer dibuat dengan mesin switchboard yang berukuran besar. Kemudian, kode mesin tersebut disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Software bekerja dengan menggunakan kode mesin yang dapat membuat instruksi untuk melakukan perhitungan, logika, I/O, aritmatika kepada prosesor. Sekarang bahasa pemrograman rendah atau low-level language, misalnya assembly, digunakan menjadi alternatif untuk membuat kode mesin karena lebih mudah dibaca namun tetap mengutamakan kedekatan terhadap instruksi hardware. Selain itu, software sudah dapat dibuat menggunakan komputer itu sendiri tanpa menggunakan mesin switchboard. Bahasa mesin umumnya digunakan untuk membuat firmware, misalnya BIOS. Selanjutnya adalah paradigma kebutuhan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Bahasa pemrograman rendah, low level language, lebih mudah untuk dipelajari karena menggunakan kode program atau sintak yang mudah dimengerti. Bahasa pemrograman rendah dan tinggi membutuhkan software compiler untuk dapat bekerja dengan hardware komputer. Kompiler merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengubah kode bahasa pemrograman menjadi kode mesin sehingga dapat dimengerti oleh hardware. Beberapa bahasa pemrograman rendah yang terkenal dengan assembly. Selanjutnya ada macam-macam dari software. Yang pertama yaitu sistem software. Sistem software adalah software yang dibuat untuk melakukan instruksi-instruksi terkait manajemen sistem komputer. Contoh dari sistem software adalah sistem operasi, Windows, Mac OS, dan lain-lain, dan disk operating system atau DOS. Sistem operasi. Sistem operasi adalah software yang melakukan instruksi-instruksi dasar terkait manajemen. Driver adalah software yang berfungsi sebagai perangkat komunikasi antara sistem operasi dan hardware. Utilities adalah software yang berfungsi untuk melakukan instruksi terkait pemeliharaan dan perbaikan suatu hardware dan software lainnya. Yang kedua ada application software. Application software adalah yang dibuat untuk melakukan instruksi-instruksi terkait pemenuhan kebutuhan pengguna, misalnya pemenuhan kebutuhan untuk memutar media, Windows Media Player, membuat dokumen seperti Microsoft Office, dan edit foto atau Adobe Photoshop. Yang ketiga ada malicious software, adalah software yang dibuat untuk melakukan instruksi-instruksi terkait sistem komputer atau pencurian informasi pengguna. Yang selanjutnya adalah jenis software berdasarkan distribusi. Yang pertama shareware atau trialware, contohnya Internet Download Manager. Yang kedua commercial software, contohnya Microsoft Office. Yang ketiga ada freeware atau free software, contohnya Google Chrome. Yang keempat ada firmware, adalah software yang mengarah pada sebuah program yang
menyediakan instruksi-instruksi dasar, contohnya firmware Arduino. Yang kelima ada open source software, contohnya WordPress atau Linux. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.